Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua? Mengharap adik-adik semua baik-baik saja ya. Dan tetap jaga jarak dan cuci tangan dan kesehatannya adik-adik juga harus dijaga. Nah, untuk hari ini kita akan ibadah memuji kepada Tuhan. Dan karena itu, sebelum kita memulai ibadah, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama yuk. Kita lipat tangan, tutup mata. Abang akan pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami semua dapat berkumpul untuk memuji nama-Mu. Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk dapat memuji nama-Mu, juga kami mendapatkan kekuatan dari-Mu untuk menghadapi hidup kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum memulai ibadahnya, kita nyanyi dulu yuk satu lagu dengan Dia Panggil Nama Saya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita baca Hukum Taurat. Ya, Amang Sintu akan bacakannya. Dengarkan Hukum Taurat yang pertama sampai ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9,
jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, tadi Sintua kita telah membacakan hukum Taurat. Nah adik-adik harus bisa menjalankan hukum Taurat. Walaupun itu berat, tapi kita perlahan-lahan yuk belajar untuk mentaati hukum Taurat yang mudah dibacakan oleh Sintua kita. Nah adik-adik, mari kita nyanyi lagi yuk lagunya Mata Tuhan Melihat. Jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Ingat Tuhan melihat. Anak-anakku semua, kita tahu kan kita sering membuat kesalahan. Ayo dalam seminggu ini, siapa yang sudah berbuat kesalahan? Mari kita mengampuni dosa, kita tunduk pada Tuhan. Ikuti ya apa yang Amang Sintua katakan. Mari kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sekarang membaca epistel ya. Ayo, siapa yang punya Alkitab disediakan kan dari tadi? Silakan dibuka Alkitabnya. Nah, Amang Sintua membacakan, kalian ikuti ya di rumah ya membacanya. Epistel kita diambil dari 1 Korintus 3 ayat yang 10 sampai 17. Ikuti ya, dengarkan dengan baik-baik. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu
bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian epistel hari ini, kita berdoa ya. Mari kita doa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakui pengakuan iman rasuli kita, Allah undang yuk adik-adik berdiri. Kita nyanyikan lagu dari buku MD nomor 366, judulnya O Ale Yesus Tuhaki. Sekolah minggu, saatnya kita mengucapkan iman rasuli kita. Mungkin beberapa ada yang ingat ya. Kalau belum, silakan duduk rapi ya. Nanti Am Sintua yang membacakannya, ikuti. Yang sudah hafal, bareng-bareng dengan Am Sintua ya. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, saat setelah ini Am Sintua kita akan membacakan firman Tuhan. Nah adik-adik dipersiapkan ya Alkitabnya, alat tulisnya, kayak pensil, buku tulis. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan Sintua kita, mari yuk Bapak undang adik-adik untuk menyanyi Baca Kitab Suci. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca
Anak-anak sekolah minggu, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah yang indah ini. Kami anak-anak sekolah minggu boleh bernyanyi memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum di depan-Mu Tuhan. Sekarang anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin Tuhan Amang Sintua yang akan membacakannya dan membacakan firman-Mu dan berkhotbah. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekolah minggu tadi sudah siapkan kan Alkitabnya? Tahu nggak sekarang khotbah kita dari mana? Enggak ya? Oke, khotbah kita dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Ayo buka Alkitabnya. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Sudah? Boleh dibimbing sama orang tua. Bagi anakku yang belum bisa baca, minta bantu sama papa mamanya ya. Nah, udah ya? Nah, mari kita baca, ikuti ya. Saudara sekalian, anak sekolah minggu baca di rumah. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Ayat yang pertama, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang kedua, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ayat ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ayat keempat, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Ayat yang kelima, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Ayat yang keenam, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Dan ayat ke-8, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan ya. Sungguh indah orang yang berbahagia, kata Jaya, kalau hidup menurut Taurat Tuhan. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada dua anak sekolah minggu, ada yang kenal dengan Sintua? Nah, mungkin ada berapa ya? Nah, baiklah, kan katanya kata patah, tak kenal maka tak sayang. Oke, nama Sintua ini namanya Sintua Teyes Mangusong. Jadi nanti kalau tugas dari kakak sekolah minggu, kakak sekolah minggunya bertanya, siapa tadi yang khotbah? Harus tahu ya. Nah, Amang juga orang tua teman-teman sekolah minggu kalian. Yo, siapa coba? Ingat? Ya, benar. Nah, Amang tua ini papanya Lionel Simangusong. Mungkin hari ini juga lagi lihat ya, lagi nonton di TV. Oke. Nah, Alkitab tadi kan sudah kita bacakan. Nah, melalui firman Tuhan yang kita dengar tadi, kita diberitahukan bagaimana supaya berbahagia. Siapa yang ingin berbahagia? Pasti semua kan? Nggak ada orang yang ingin berbahagia. Seperti dikatakan Tuhan tadi ya. Nah, untuk dapat berbahagia, apa yang harus kita lakukan? Nah, berbahagia itu menurut Tuhan sangat gampang, asal kita mau melakukannya. Nah, kalau kita sudah melakukannya, maka bahagia itu akan datang pada hidup kita. Nah, anak-anakku dan Amang Sintua serta orang tua, siapapun orang, kalau mau berbahagia harus apa tadi katanya? Mendengar dan menuruti firman Tuhan. Sekarang, apa yang firman Tuhan harus kita turuti? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ada? Nah, ini dia. Pertama-tama, firman Tuhan itu dikatakan
supaya kita hidup bahagia adalah harus hidup benar. Yang kedua apa lagi? Hidup baik, yaitu saling mengasihi. Kemudian memuji Tuhan. Kemudian menghormati orang tua. Apalagi melakukan pekerjaan rumah. Pokoknya segala sesuatu menyenangkan hati Tuhan. Yo, siapa yang sudah melakukannya? Ada enggak yang sudah sering memuji Tuhan? Yang pintar nyanyi, puji Tuhan ya. Dan jangan lupa harus mengasihi teman-temannya. Apalagi tadi katanya menghormati orang tua. Yo, jangan dilawan orang tuanya ya. Kalau disuruh harus cepat-cepat mau, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ada lagi yang harus kita turutin, yaitu tidak boleh membenci teman. Kemudian tidak boleh mencuri ya. Nah, anak-anak yang sudah sekolah di TK atau SD mungkin pernah pas sekolah kemarin lihat penghapus temannya bagus, pensilnya kita nggak punya, kita ambil, kita bilang dia kan orang kaya, dia masih bisa beli kok. Itu nggak boleh anak-anakku ya. Jadi tidak boleh mencuri. Kemudian tidak boleh berbohong. Nah, yang terpenting tadi melawan orang tua. Nah, jadi kalau ada yang melawan orang tua seminggu ini, minta maaf ya. Nah, berjanji akan menuruti orang tua. Karena orang tua kita siapa itu sebenarnya? Orang tua kita adalah wakil Tuhan yang menjaga kita, merawat kita, dan menghidupi kita. Coba orang tua kita sudah capek kerja, dilawan lagi, jangan ya. Nah, siapa yang sudah melakukan firman Tuhan? Atau ada yang belum melakukannya? Ayo tunjuk tangan siapa yang sudah melakukannya. Nah, bagus. Ada berapa mungkin ya yang sudah melakukannya? Nah, anakku sekalian, memang kalau dilihat hukum Taurat tuh rumit ya. Ada 10, susah melakukannya. Memang kita tidak mungkin bisa melakukan sekaligus semuanya. Nah, karena kita pasti masih bisa salah dan melakukan firman Tuhan itu. Untuk itulah kita harus sering mendengar dan belajar firman Tuhan. Kalau kita sudah mendengar dan belajar, maka kita akan dipimpin Roh Kudus melakukan firman Tuhan itu. Dengan mendengar dan firman itu, kita selalu diingatkan. Nah, karena kita ini sering lupa. Nah, jadi Roh Kudus yang kita akan tetap ingat. Dia akan menegur kita kalau berbuat salah. Itu makanya kita harus dengar-dengar firman Tuhan dan sering berdoa dan memuliakan nama Tuhan supaya kita bisa berbahagia. Nah, kemudian mendengarkan apa kata orang tua, guru di sekolah, dan kakak sekolah minggu. Nah, maka kita pasti bisa melakukan firman Tuhan itu atau hukum Taurat tadi. Dengan demikian, anak sekolah minggu akan selalu bahagia. Jadi mulai hari ini berjanji ya, supaya kita dapat hidup berbahagia, kita harus mulai belajar melakukan firman Tuhan. Seperti yang Amang Sintua katakan tadi beberapa tadi ya. Nah, itulah firman Tuhan hari ini. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu tetap harus berjalan sesuai kehendak Tuhan. Amin ya. Nah, sebelumnya kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana kami supaya dapat berbahagia. Untuk itu Tuhan, bimbing anak-anak sekolah minggu-Mu dan Roh Kudus-Mu agar setiap hari mereka boleh tetap mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan menuruti firman Tuhan, sehingga mereka juga mau berbahagia. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi firman Tuhan yang dibacakan oleh Amang Sintua kita bisa dimengertikan oleh adik-adik? Harus bisa dong. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Adik-adik boleh menitipkan persembahan adik-adik ke orang tua adik-adik dalam amplop, biar orang tua adik-adik akan memberikannya kepada gereja, atau adik-adik bisa transfer ke alamat yang di bawah
malam ini. Seperti itu. Oke, adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Dison Adong Huboan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kalian sudah mengumpulkan persembahan kan? Mari kita tutup ya, doa persembahan dan doa berkat. Lipat tangan, tutup mata, berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat, kita doa berkat. Kiranya Tuhan Allah berkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menunjukkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Nah, adik-adik, kebaktian hari Minggu ini udah selesai. Adik bisa melanjut ke kelas pengajarannya masing-masing. Tapi kita tutup dulu yuk dalam doa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami semua telah mendengarkan firman yang ingin Kau sampaikan lewat amal sentuhan kami Tuhan. Biarlah firman itu menjadi berkat buat kami semua Tuhan, agar kami dapat terus bersama-Mu Tuhan, menjalankan perintah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.